Jumpa lagi dengan Bapak di sini, Bapak Budi Haryanto. Inilah teknologi informasi dan komunikasi hari ini. Halo, selamat pagi para siswa-siswi SD Pelita Betel. Apa kabar hari ini? Hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak Budi Haryanto di pelajaran TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Semoga hari ini kalian tetap bersemangat dan bisa mengikuti pelajaran seperti hari-hari yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang akan menambah pengetahuan kalian di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Apakah itu? Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Dan berikut ini adalah sejarah awal mula internet selengkapnya. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Ralph Hoadley mengembangkan teori transmisi data dan informasi. Perkembangan terjadi dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Namun kesulitan masih terjadi karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus terjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Sistem seperti ini tentu tidak aman karena dapat dengan mudah diputus, khususnya saat terjadi peperangan. Pada tahun 1960, Licklider memperkenalkan istilah man-computer symbiosis atau simbiosis komputer manusia dalam karya ilmiahnya. Istilah tersebut ia definisikan sebagai jaringan komputer yang terkoneksi satu sama lain melalui pita komunikasi lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan dilengkapi dengan teknologi penyimpanan dan pencarian informasi. Licklider bersama seorang ilmuwan lain bernama Weldon Clark juga menerbitkan karya lainnya berjudul One Line Man Computer Communication atau komunikasi manusia mesin dalam jaringan. Dalam karya tersebut, ia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia berubah dengan adanya jaringan komputer yang saling terhubung. Masalah yang muncul pada perkembangan selanjutnya adalah tentang bagaimana menyatukan jaringan fisik yang terpisah menjadi satu jaringan logis. Pada tahun 1960, Paul Barron menerbitkan sebuah penelitian mengenai sistem jaringan untuk militer Amerika Serikat. Sistem ini dirancang untuk dapat bertahan seandainya terjadi perang nuklir. Dengan sistem ini, informasi yang melintas dibagi-bagi dalam bentuk yang lebih kecil yang disebut sebagai message block atau blok pesan. Riset selanjutan kemudian dilakukan oleh Tommy Kress dan Paul Barron, didanai oleh militer Amerika Serikat. Mereka berusaha memanfaatkan sistem message block yang ditemukan sebelumnya untuk memecahkan masalah kerentanan struktur pada teknologi sistem jaringan yang ada. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, yaitu singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat
yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada awalnya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Nah, setelah menyaksikan tayangan tersebut, Bapak yakin bahwa pengetahuan kalian mengenai teknologi informasi dan komunikasi di bidang tersebut akan semakin bertambah, sehingga kalian bisa menjelaskan baik kepada orang tua, teman, adik maupun kakak kalian mengenai kemajuan teknologi atau asal mula dari teknologi informasi dan komunikasi yang barusan kalian saksikan. Nah, tetap bersemangat ya. Seperti biasa, Bapak sudah menaruh tugas di classroom. Kerjakan untuk hari ini. Sebisa mungkin dikerjakan hari ini. Jangan dikerjakan besok atau ketika menunggu Bapak suruh-suruh. Baiklah, tetap bersemangat. Kita ketemu lagi di pelajaran TIK minggu depan. Sampai jumpa.